Kami dari kelompok 1, di sini kami ingin mempraktekkan bagaimana cara kita input berkas pada ICA Atong sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Arsip Elektronik. Selamat menyaksikan. Jadi di sini saya akan mempraktekkan memasukkan arsip ke dalam ICA Atong. Pertama-tama kita klik Add, lalu klik yang Archival Description. Lalu kita klik yang Identify Area. Lalu kita isi identifiernya PR2, dan juga PR2. Versionnya kita klik Termination. Untuk date-nya yang hari ini, 24. Startnya ini arsip. Pertama kali arsip dibuat. Lalu N-nya arsip terakhir yang dibuat. Level of description-nya ini adalah fonts. Lalu kita akan menambahkan subfonts juga. Pertama itu ada Sarkas. Kita add new. Lalu ada SDM. Lalu extend mediumnya ini kita isi 23 berkas karena ada 23 berkas yang akan diisi. Lalu kita lewatin semua, lalu kita klik administration area. Publication statusnya kita klik draft dulu, jangan dipublish dulu, lalu kita klik create. Nah, lalu tadi yang sudah kita buat akan terisi di sini. Lalu untuk di subfont Sarkas, kita akan klik edit. Klik identity area, lalu kita akan memilih, kita akan menambahkan series. Seriesnya yang pertama itu ada pembangunan gedung, dan untuk yang Sarpas ada pembangunan gedung dan project public research LTDRC. Administration area-nya ini masih draft, lalu kita klik save. Lalu yang SDM kita klik edit. Nah, kita lakukan sama seperti yang Sarpas sebelumnya. Kita akan menambahkan series di subfonts SDM. Kita klik identity area. Lalu kita klik series. Di sini judulnya penanganan COVID-19. Lalu administration area-nya ini di draft. Lalu klik save. Untuk yang di Sarpras, ini ada series pembangunan gedung. Kita klik. Lalu kita klik edit karena kita akan menambahkan file di series pembangunan gedung.
klik identity area, lalu kita levelnya kita klik file, title-nya itu ada pembangunan Branding Fakultas Kesehatan Nasional. Lalu identifier kita klik kita klik save. Lalu untuk series yang PDRC kita akan menambahkan file juga, kita klik edit. Lalu kita klik identity area, lalu kita klik file, untuk namanya ada pembangunan PDRC kampus C Universitas. Identifiernya kita isi PDRC titik satu. Lalu kita klik save. Lalu untuk di spons SDM, tadi kan ada penanganan COVID di seriesnya, lalu di series penanganan COVID ini kita akan menambahkan file, kita klik edit, lalu kita klik identity area sama seperti tadi, levelnya kita klik file, klik namanya, penanganan COVID-19 di Universitas Pajajaran. Identifiernya kita isi kode kita klik save. Semua yang muncul tadi yang sudah kita buat akan muncul di sebelah sini, itu series penanganan COVID. Nah, ini untuk file yang penanganan COVID. Yang series pembangunan gedung. Lalu ada yang PDRC, ini ada filenya. Perkenalkan, nama saya Gofur Suada dengan NIM 177221046. Nah, saat ini adalah giliran untuk cara masukkan arsip tekstual. Ya, kali ini saya akan masukkan arsip tekstual yaitu dua item. Ya, di sini ada pembangunan gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat terkait pembentukan panitia persiapannya, lalu juga ada surat dari Perdana Menteri terkait pembukaan fakultasnya. Saya di sini sudah memiliki file fontnya itu PR2 dengan subfont dari Satpras dan juga STM. Karena di sini bagian adalah Satpras, seriesnya pembangunan gedung, maka itu bisa langsung saja ke bagian subfont Satpras, pembangunan gedung. Nah, di sini ya, kita bisa menambahnya dengan cara mengeditnya. Oh, tidak, di bagian file pembangunan gedung. Maaf, adalah file PG1 pembangunan gedung. Di sini
ya. Oh iya, di sini ternyata sudah ada karena saya pernah masukkan sebelumnya. Ada eh, ada surat rektor persiapan pendidikan ini. Hmm, coba edit. Kita lihat identity area-nya apa ya? Oh ya benar. Ya, ini sudah benar. Nah, di sini kita akan menambahkan eh, pertama kita hapus dulu ya digital objeknya. Ya, men. Kita bisa menghapus. Karena kita ingin masukkan yang baru. Sebelumnya sudah pernah mencobanya. Dan ya ini filenya kita bisa pertama edit untuk masukkan file item ya. Lihat identity area. Kita pilih add a new child, yaitu levelnya adalah item dengan panitia, pendirian panitia ya. Tadi itu, ya, pembentukan panitia. Pembentukan panitia. Identifier kita pilih itu kode klasifikasinya itu HK02, HK02 ya. Konteks areanya adalah nama penciptanya adalah departemen yaitu ah, departemen. Yep, langsung kita save. Nah ini ya, sudah ada item HK02-nya ya. HK02, kita di sini bisa untuk nyalain kembali. Coba. Hmm, Karena kita ingin mengubah di bagian lainnya, menentukan konteks areanya adalah sudah benar, kita pilih konteks dan strukturnya. Kita belum, condition aksesnya, kita belum menambahkan bahasa Indonesia. Ya, dan juga deskripsi kontrol areanya adalah bahasa Indonesia. Ya, ya. Ini seterusnya publikasi. Yap, publikasi. Dipublish. Seperti ini ya. Nah, berarti di sini ada item kode 2. Ini salah, kita bisa hapus. Ternyata bukan ubah di situ ya, ternyata kita bisa langsung pilih di dalamnya, dalam item tersebut. Di sini, pilih ini. Ya, di sini kita bisa ubahnya langsung di sini.
Nah, ini dia. Nah, ini. Nah, ini adalah satu gambar. Konteks areanya adalah Departemen Pendidikan dan ini ya. Terus struktur areanya adalah condition aksesnya adalah language materialnya itu Indonesian ya. Nah, terus di bagian sini kita ingin buat juga ini Indonesian ya. Save. Ini kita bisa isi jika ada kelengkapan berkas atau data informasi kita bisa isi, namun secara sederhana kita perlu isi yang ini dulu. Ya, kayak gini ya. Jadi ada dalam item HK02 ini ada informasi seperti ini dan kita bisa masukkan digital objeknya, filenya. File ini pilih surat persiapan panitia. Ya, oke, create. Nah, seperti ini. Ya, sudah. Ini adalah file item di dalam file pembangunan gedung, yaitu item pembentukan panitia persiapan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Satu lembar dan ini deh, karena nggak ada gambar, jadi nggak ada terlihat di sini. Kemudian kita bisa nambahkan satu lagi dalam file pembangunan gedung, karena yang ini terkait dari surat menteri, ya, di sini kita bisa edit, kita tambahkan lagi satu item, ada nanti areanya kita pilih, sini kita label pilih item lagi dengan klasifikasinya HK00, HK00. Lalu judulnya adalah pembukaan kesehatan masyarakat dan judulnya fakultas. Bukan fakultas kesehatan masyarakat dan psikologi. Nomor nomor 0372. Jangan lupa tulis nomornya ya. Nomor 0372 garis garis OS OS 1993. Ini ada 3 lembar, 3 lembar ya. Konteks areanya di sini dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, oke, bisa di save. Nah, kan? Jadi dalam file PG bangunan gedung ini ada 2 item, yaitu item pembentukan panitia persiapan Fakultas Kesehatan Masyarakat dan juga pembukaan Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Psikologi. Nah, tadi kita belum nambahin file dari item pembukaan Fakultas Kesehatan yang surat menterinya ya. Kita pilih ini surat menterinya, kita pilih edit, link digital objeknya, pilih surat mendikbud, create. Nah, ini sudah terupload ya, jadi seperti ini. Ya, ini
Oh, belum ditambahin ternyata. Tambahin dulu tanggal dengan extend mediumnya. Tanggalnya itu ini pada tanggal 1993 tanggal 21. Nah ini ya, ini ada 3 lembar ya. Ini adalah Menteri dan Kebudayaan Indonesia ya. Save. Eh, jangan coba cek. Oh ya, ini bilang juga Indonesian. Save aja. Aduh, error. Seperti itu. Kalau tidak segera save, dia bakal error. Jadi harus cepat untuk masukkan um, informasinya. Oh ini 3 lembar. Ini pencipta dalam negeri Kemerdekaan Republik Indonesia Nation. Ini saya harus cepat soalnya takutnya error lagi. Malah nggak cepat ternyata kalau nggak sempat hati-hati. Ya, bisa seperti ini ya. Jadi ini ya 3 lembar. Ada suratnya ini, referensi kodenya ini, judulnya, tanggal, jumlah berapa halamannya, nomor ceritanya siapa, ya, akses poinnya, dan ini adalah filenya. Kita coba cek yang HK02. Ya juga sama ya, ini ya. Ada 1 lembar di sini dan ya, pertama ada juga filenya. Eh, ini kayaknya belum ditambah tanggal deh. Coba kita tambah tanggal. Semoga nggak error ini. Soalnya biasanya sesuai ini tanggal tanggal yang akan 02 itu ada nih 1982. Kita tambah 1982. Save. Ini teman-teman tanggal 2. Sudah aman? Ya aman ya. Ini kita coba lihat file. Ya, filenya. File pembangunan gedung. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ini perlu kita ubah. Kita belum masukin penciptanya dan kita harus mengubah ini ya XML karena 4 lembar kan tadi ada yang 1 lembar dan 3 lembar jadi 4 lembar totalnya. Kita ubah ini 4 lembar. Penciptanya ada um,
Iya, ini penciptanya karena kita belum memiliki informasi pencipta dari series ini, pembangunan gedung, kita bisa isi, kita bisa tinggalkan dulu. Kita nggak perlu terburu-buru, makanya itu untuk kedepannya kita bisa untuk mengubahnya jika kita telah mendapatkan informasi lebih lanjut. Namun pada kali ini belum ada informasi lebih lanjut, kita bisa mengubah sejauh ini dulu. Aset harus secara hati-hati di eh, untuk ditangani. Nah, untuk sementara, karena di dalam langkah-langkah sederhana cara memasukkan arsip tekstual ke dalam Atom seperti ini, kita punya bagian saya adalah bagian untuk memasukkan file pembangunan gedung, item, HK02, dan HK0. Saya rasa seperti itu, secara sederhana seperti itu caranya, dan bagaimana cara melakukannya. Kurang lebih, jika ada kesalahan, terima kasih. Dua bagian arsip tekstual yaitu tentang penggantian nama gedung TDRC menjadi TDC dan juga yang satu lagi tentang keputusan rektor tentang susunan panitia pemindahan. Nah, jadi sebelum kita mengupload file tersebut, tentu sebelumnya kita juga harus tahu bahwa surat tersebut tuh sumbernya dari mana dan juga eh, asalnya dari mana. Jadi sebelumnya di sini saya dari kelompok satu juga kebetulan sudah membuat daftar arsip keseluruhan ya, di mana untuk hal penggantian nama TDC menjadi TDRC itu termasuk di dalam kon PR2. PR2 itu adalah wakil rektor bidang 2 dan subfona itu termasuk di mana tentang pembangunan TDRC itu diawasi oleh Sarpas dan juga untuk saya sendiri itu tentang proyek Tropical Design Research Center ini sendiri. Lalu untuk item ya, itemnya itu yang tadi saya membuat tadi yaitu tentang putusan rektor tentang pengubahan nama TDRC menjadi TDC. Nah, di sini juga saya sudah buat item ya. Lalu selanjutnya pada bagian item perubahan nama, penggantian nama ini kita klik, lalu kita edit. Nah, di bagian edit ini kita klik bagian identity area dan creation. Creation ini berisi kapan arsip itu dibuat. Nah, karena ini tentang penggantian nama, jadi di sini saya mengacu pada susunan arsip yang sudah kelompok kami buat. Jadi untuk penggantian nama ini, arsipnya itu dibuat pada 1997. Jadi ini kita tulis tanggal, bulan, dan tahunnya. Itu 9. Lalu startnya sendiri kita mulai dari tahun 97 sampai 2000, 2002. Nah, terus lanjut ini adalah tentang berapa jumlah arsip tersebut dan di sini dijelaskan kalau arsip itu berjumlah satu lembar. Jadi di sini kita tulis, kita ketik satu lembar. Lalu dilanjut di konteks area. Nah, di sini kita cantumkan name of creator atau nama pencipta arsipnya. Nah, untuk pencipta arsip dari penggantian nama TDRC itu adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Airlangga. Lanjut di bagian Condition of Access and Use Area, di mana pada bagian ini untuk language materialnya kita ganti menjadi bahasa Indonesia. Itu pula dengan script of materialnya. Karena pada dasarnya arsip ini
menggunakan bahasa Indonesia. Lalu bagian administration area yang semulanya ini menjadi draft, kita ubah menjadi publish. Lalu kita klik save. Oke, jadi item ini udah kita edit ya. Lalu udah kita ganti juga tadi. Lalu selanjutnya kita buat link digital object. Yang mana pada bagian ini kita bisa mengupload file arsipnya itu tadi. Kita choose file dan memilih file arsip yang akan kita upload. Ini tentang penggantian nama. Lalu kita langsung klik create. Oke, nah untuk arsip di bagian tentang surat keputusan rektor penggantian nama TDRC menjadi TDC sudah kita buat. Lalu selanjutnya adalah tentang surat salinan surat tentang keputusan rektor susunan panitia pemindahan TDRC ke kampus C. Lalu kita klik item yang sudah kita buat ini. Lalu kita klik edit. Nah, sama seperti sebelumnya, kita langsung ke bagian identity area. Nah, untuk ini kita ketikkan tanggal arsip tersebut. Oke, jadi ini tentang pemindahan TDC ke kampus C yang mana arsipnya ini dibuat pada tahun 1996. Itu kurang lebih sama seperti arsip tadi ya. Dan untuk di bagian extent of medium ini kita juga tuliskan berapa jumlah arsipnya, yang mana di sini tertera kalau jumlah arsip itu berjumlah 3 lembar. Lalu di bagian konteks area ini kita buat pencipta arsipnya, yaitu mana pencipta arsipnya adalah Biro Administrasi Umum dan juga Keuangan. Lalu kita lanjut ke bagian Condition of Access and Use Area, yang mana pada bagian language-nya kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Lalu ke bagian Administration Area, yang mana publication status tadi juga kita ubah menjadi publish dan kita save. Oke, jadi ini arsip sudah kita publish. Lalu selanjutnya adalah kita mencantumkan file arsipnya, yaitu sama seperti tadi dengan klik bagian link digital object. Lalu kita bisa choose filenya, susunan panitia pemindah. Kita klik open dan kita klik create. Dan di sini sudah kita upload ya arsip dari arsip tekstual tentang pemindahan susunan panitia pemindahan TDRC ke kampus T dan juga tentang penggantian nama TDRC menjadi TDC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abid Ahmad Majid dengan NIM 177221094. Di sini saya akan membagikan cara bagaimana untuk mengupload arsip kartografi dan video di dalam ICA Atom. Di sini
saya sudah membuat fonts yang merupakan PR2, di mana ini merupakan pembantu rektor 2. Kemudian juga ada subfontsnya, di mana di sini terdiri dari 2, yaitu dari Direktorat Sarana dan Prasarana dan Direktorat Sumber Daya Manusia. Yang pertama saya akan mengupload kartografi, di mana ini masuk di dalam subfont di Direktorat Sarana dan Prasarana. Nah, dari subfont Direktorat Sarana dan Prasarana ini, saya akan mengupload terkait pembangunan gedung TDRC, yang mana arsipnya ini berupa kartografi ataupun peta. Seperti ini. Nah, yang pertama, kita edit terlebih dahulu dari subfontnya. Baik, yang pertama, kita langsung masuk ke dalam series, yaitu proyek TDRC. Nah, kemudian kita edit di dalam seriesnya. Nah, di sini kita pilih bagian identify area, di mana di sini kita akan mengedit di dalam new child levels. Di sini kita tambahkan item di dalam series. Di sini yang akan saya masukkan ada 2 file kartografi, yaitu yang pertama adalah pembangunan gedung TDRC pada denah lantai 2 dan juga sama untuk lantai 3 seperti ini. Dan ini pastikan untuk levelnya adalah item, dan untuk extend dan mediumnya ini masing-masing ada 9 lembar, jadi totalnya ada 18 lembar. Kemudian kita langsung ke administration area. Kita pastikan di sini adalah bentuk draft karena ini merupakan arsip yang belum publish. Lalu kita save. Nah, di sini di dalam series proyek TDRC ini sudah ada item pembangunan gedung TDRC lantai 2 dan lantai 3. Di sini kita bisa edit di bagian itemnya. Nah, ini langsung kita edit. Nah, kita pilih bagian identify area di sini. Untuk identifiernya mungkin kita bisa kasih dari kode klasifikasi dari arsip tersebut, di mana di sini bisa berupa dari ars 0309. Nah, seperti ini. Kemudian untuk title-nya kita biarkan saja, dan untuk date-nya kita sesuaikan dengan arsipnya, di mana di situ tertera bahwa di tahun 1995. Jadi startnya 95 dan ini N-nya ada di 1996. Dan ini levelnya item, dan extend dari mediumnya itu adalah 9 lembar. Administration area. Aku pinjam bentar ya, Leh. Leh, Soleh. Ngoleh HP yuk. Tak pinjam bentar. Nah, untuk extend dan mediumnya ini adalah 9 lembar. Dan publication statusnya kita set ke draft. Dan language-nya biarkan saja dan kita save. Baik, nah di sini sudah muncul. Lalu kita akan mengupload dari digital object, di mana kita pilih link digital object. Nah, kemudian kita bisa memilih filenya. Di sini sudah saya download ars 0309. Nah, kemudian kita create.
Oke, di sini kita belum menambahkan creator, jadi nanti bisa ditambahkan tersendiri, tapi nanti jadinya akan seperti ini ya. Jadi ada arsip pembangunan gedung TDRC pada denah lantai 2, dan ini saat kita pencet di bagian gambar kita sudah mendapatkan dari arsip kartografinya seperti itu. Nah, kemudian saya akan mencoba untuk membuat lagi untuk arsip kedua, di mana ini sama pembangunan gedung TDRC lantai 3 dalam bentuk kartografi. Nah, di sini bisa kita edit untuk keterangan dari arsipnya. Nah, masuk ke dalam identify area, identifier-nya kita beri kode ars 0409 dengan date creation-nya disesuaikan dengan dari arsipnya sendiri, yaitu 1995 dengan start 95 dan end-nya di 96. Dan untuk level of description-nya pastikan itu item dan extend dan medium-nya berupa 9 lembar. Nah, kemudian kita isi name of creator di sini adalah dari CV Binakarsa. Kemudian untuk administration area kita biarkan draft dan source-nya English. Kita save. punya aku nggak sih itu satu? Enggak bikin video. Reset kok. Pengisian kotorku. Belum saya bentar, habis ini selesai. Aman, nggak apa-apa. Bikin video kok. Nah, kemudian nanti akan tampil seperti ini, di mana ini namanya pembangunan gedung TDRC dan lantai 3 dengan kode klasifikasi ARS 0409. Kemudian kita akan upload dari file digitalnya. Kita pilih file yang sudah kita miliki. Kemudian kita pilih create. Nah, di sini yang belum adalah dari date dan kreator, nanti bisa diisi. Nah, intinya seperti ini. Nanti itemnya akan muncul jika kita klik di sini, akan terlihat dari kartografi arsip tersebut.
Kemudian di sini saya akan menambahkan arsip terkait video, di mana video tersebut berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Universitas Airlangga. Di sini saya sudah membuat series di dalam Direktorat SDM, series penanganan COVID-19. Ini kita langsung edit aja. Nah, kemudian bagian identify area di sini kita berikan add new child level, di mana ini di bawah series ini ada item. Kita beri judul video wawancara penanganan COVID-19 di UNER, seperti ini. Dan untuk extend dan mediumnya merupakan suatu video, lalu langsung kita save. Nah, di sini sudah tercreate dari item video wawancara. Di sini dari video wawancara kita pilih dan kita edit. Nah, bagian identify area kita berikan identifier-nya di sini. Karena ini arsip audiovisual, mungkin kita misal kita kasih kode klasifikasi AV.01. Kemudian untuk date-nya kita sesuaikan dengan dari video, di mana perkiraan dari video alur penanganan tersebut sekitar di tahun 2023. Jadi kita teruskan jadi tahunnya 2023 dan N-nya juga 2023. Kemudian untuk extend dan medium-nya kita kasih satu video dan bisa kita save. Oke, jadi seperti ini untuk arsip dari video wawancara penanganan COVID-19 di Universitas Airlangga. Nah, untuk digital objeknya sendiri tidak saya cantumkan karena video tersebut sudah di take down dari YouTube. Jadi sekian. Perkenalkan, nama saya Dian Rauhia dengan NIM 177221009. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara untuk membuat found, subfound, file, dan item di ICA Atom. Yang pertama, kalian bisa login terlebih dahulu, kemudian akan muncul seperti ini, kemudian tekan add di pojok kiri atas. Kemudian pencet archival description. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Ini kita bisa isi ya. Nah, yang pertama kita identifiernya kita tulis PR. Ini bisa ditulis dengan ini ya, kode klasifikasinya. Dan title-nya juga PR.2. Kemudian type-nya di sini kita ganti ke accumulation. Dengan date, pertama kali dibuatnya arsip itu yakni 1993. Maaf, 1198. Kemudian N-nya di 2003. Nah, kemudian untuk level of description-nya kita isi dengan found. Kemudian kita isi levelnya, kita bikin 2 subfound ya. Ini subfound pertama berjudul date sarana prasarana. Kemudian kalau ingin menambahkan subfound lagi di sini di add news berjudul date sumber daya manusia.
Kemudian untuk extend and medium ini diisikan dengan deskripsi. Nah, di sini saya isi dengan 24 berkas karena memang terdapat 24 berkas yang akan dimasukkan. Nah, kemudian kita isi di administration area ini, kita isi draft terlebih dahulu. Kemudian kita create. Nah, kemudian akan muncul seperti ini apabila berhasil ya. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan file atau itemnya sesuai dengan eh, di subfontnya masing-masing. Subfont ini bisa diandaikan sebagai foldernya ya. Gitu. Subfont ini sudah muncul seperti ini. Kita edit. Setelah itu akan muncul seperti ini kembali. Nah, untuk identifiernya bisa diisi ya, karena title-nya sudah masuk di subfontnya secara otomatis. Jadi kita langsung mengisi identifiernya. Identifiernya ini diisi dengan kode unit yaitu td.rc titik 2.1. Nah, di sini bisa kita isi date-nya, misalkan date-nya di 1992. Ini 2023. Berakhirnya enggak. Nah, ini langsung kita bikin file dengan judul ini, pembentukan panitia pelaksanaan proyek TDRC. Nah, ini dikasih misalkan filenya ada 3 lembar. Kemudian lanjut di administration area, tetap draft ya, kemudian di save. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti ini. File pembentukan panitia pelaksanaan. Ini ada kodenya, ada title-nya, ada dates-nya. Nah, kemudian kita edit lagi di sini di pelaksanaan. Ini kita edit untuk membuat itemnya. Nah, di sini identifier areanya ini sudah TDRC 2.1 sudah lengkap ya ininya. Kemudian levelnya kita ganti dengan item dengan judul ini pengadaan tanah dan pengurukan tanah proyek gedung laboratorium dan laboratorium komputer dan pusat administrasi. Nah, ini item, kemudian ininya misalnya 1 lembar kartografi. Terus di administrasi area kita tetap draft, kemudian di save.
Nah, apabila berhasil akan jadi seperti ini ya. Ini ada file, ada item. Kemudian untuk ininya, untuk item sendiri, apabila ingin memberi gambarnya atau memasukkan gambarnya ke dalam item, itu bisa di link and digital object. Kemudian choose file. Kemudian kita pilih gambarnya. Ini juga bisa link, terus di create. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Apabila gambar juga akan eh, memunculkan gambar yang kita apa namanya kita upload. Sekian. Baik, di sini kita sudah masuk ke bagian arsip Natasha. Di sini sudah ada font, subfont, dan seriesnya. Nah, di sini adalah daftar arsip keseluruhan dari kelompok 1. Di sini ada subfontsnya yang Sarpras dan SDM. Nah, untuk ini saya akan memasukkan arsip tekstual, yaitu surat dari Biro Hukum. Kemudian nomor klasifikasinya adalah HK.00 seperti ini. Kemudian yang kedua nanti saya akan memasukkan sebuah arsip foto, yaitu foto peninjauan pengurukan dan pematangan lahan kampus C, di mana nomor klasifikasinya ini yang masih masuk dalam subfonts Sarpras dan di mana masuk ke dalam proyek TDRC. Mari kita masukkan arsip tekstual dan arsip foto sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada Ica Atom dan sudah font dan subfonts. Nah, tadi yang tekstual masuk ke subfont Dit Sarpras. Jadi untuk itu ini bisa diklik Dit Sarprasnya. Nah, kemudian akan muncul series yang dimana dalam subfonts ini ada pembangunan gedung sebagai ini, kemudian juga ada yang TDRC. Nah, karena tekstual tadi masuk ke bagian pembangunan gedung, maka kita pilih pembangunan gedung. Nah, ini sudah masuk ke dalam pembangunan gedung subseriesnya. Nah, untuk itu sekarang kita bisa edit dan kita masukkan arsip tekstualnya sesuai dengan pembagian seriesnya. Nah, di sini, ini kan sudah ada series, berarti ini bisa dimasukkan file. Nah, title-nya tadi adalah ini deskripsi arsipnya. Nah, pembangunan gedung. Ini ada nanti nama pencipta juga bisa dimasukkan, kemudian nama kode klasifikasinya adalah HK.02. Jadi kita masukkan, yang ini HK.00, surat dari Biro Hukum. Jadi identifiernya adalah HK.00. Nah, extend dan medium ini kita lihat, ini ada berapa berkas, ada berapa lembar. Nah, ini ada 1 lembar, berarti bisa kita masukkan 1 lembar. Nah, untuk title-nya sendiri ini surat kita isi tentang halnya ini. Ralat salinan, kita ambil dari sini saja. Ralat salinan keputusan Menteri Pendidikan. Jangan lupa cantumkan juga nomor suratnya, karena itu juga penting. Itu kita masukkan title-nya seperti ini. Nah, 1 lembar. Kita cari juga name of creators-nya kita isi. Nah, kreatornya adalah nama pencipta, di mana dari sini penciptanya adalah bagian penyusunan dan rancangan. Seperti ini, jadi kita salin saja. Kemudian kita masukkan name of creator-nya. Seperti itu. Kemudian bisa diisi apabila ada yang berkenaan language of materialnya adalah Indonesia. Karena ini nggak ada Indonesia, ada Indonesian. Nah, Indonesia. Kemudian
administrasi area sudah publish. Like area ini tidak perlu diisi. Ini bisa diisi apabila nah, langsung kita save aja. Nah, untuk itu kita tunggu sebentar karena ini loading. Kemudian selanjutnya adalah kita memasukkan arsip foto. Nah, oke. Date. Oh iya ya, kita bisa bikin date-nya. Kita ke edit kalau kita. Hmm. Nah, ini kan yang surat tadi ya. Nah, kita belum memasukkan ini tanggalnya. Tanggalnya itu adalah ini. Kita masukkan. Ya. Nah, kemudian untuk extend dan medium ini juga diisi. Tadi itu 1 lembar. Udah ya. Ini kita save. Oke, lengkap. Ini reference kodenya. Terus ini title-nya. Nah, kemudian kita bisa import digital object-nya. Oke, kita pakai cara yang lain. Nah, surat biro hukum ada di sini. Kita masukkan terus create. Nah, karena tidak ada foto jadi hanya seperti ini. Tapi ini sudah masuk ya. Ini ada file name-nya PDF seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa nambahkan arsip foto. Nah, arsip foto ini tadi ada di series TDRC. Nah, untuk itu kita masuk nih ke series TDRC, kita klik. Nah, untuk series TDRC ini ada item pembangunan TDRC. Nah, tadi kan foto ini tadi, arsip foto ini masuk ke dalam item pembangunan gedung. Nah, jadi kita masukkan ke dalam ini. Yang untuk surat peninjauan ini. Nah, ini kan pembangunan gedung. Jadi kita edit. Bukan. Kita masuk ke ini ya, teman-teman. Ke item ini. Nah, ini pembangunan gedung ini kan item. Terus kita edit. Sama seperti tadi. Nah, identity area ini kita buka. Oke. Kita lihat tanggalnya. Tanggalnya adalah tahun 1995. Jadi kita isi 1995. 1995. Nah, levelnya adalah file. Kita bisa ambil semuanya saja. Terus
pada bagian ini terdapat 1 lembar foto. Nah, untuk itu kita tulis 1 lembar. Nah, pastikan sudah terisi semua supaya tidak terjadi hal yang seperti tadi. Untuk bahasa bisa ditambahkan juga seperti tadi, atau tidak perlu juga tidak apa-apa. Nah, pastikan semua sudah terisi ya teman-teman. Oke, kita save. Nah, setelah ini sedang menunggu proses, nah ini udah masuk referensinya ini terus kita tambahkan fotonya, datanya. Ini pematangan lahan kampus C. Dan ini sudah diberi watermark ya teman-teman, karena watermark itu penting. Nah, kita create. Nah, seperti ini. Akan sudah muncul seperti ini ya teman-teman. Sudah ada file name-nya PDF. Seperti ini. Selesai. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia dengan NIM 177221090. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana untuk memasukkan arsip tekstual dan kartografi di IC Atom. Pertama-tama kalian bisa login terlebih dahulu, kemudian akan muncul seperti ini, dan kita pilih subfont, dit, sarana, dan prasarana di sebelah kanan. Setelah itu kita klik edit. Setelah itu akan muncul item-item yang akan kita isi seperti ini. Nah, untuk identity area, kita isi identifiernya dengan unit, dengan kode unit yaitu DDRC 2.2. Kemudian di sini kita bisa isi date-nya 1994 dan N-nya kita pilih 1995. Kemudian untuk level of description-nya kita pilih subfonts. Kemudian untuk level di sini kita pilih file dengan title atau judul itu kita isi pengangkatan pengelola dan pelaksana proyek DDRC. Dan extend and medium kita isi misalkan filenya ada 3 lembar. Dan kemudian untuk yang lain kita kosongkan, kemudian kita lanjut ke administration area, kita pilih publication and statusnya itu draft, kemudian kita klik save. Nah, setelah itu kemudian akan muncul seperti ini, file pengangkatan pengelola dan pelaksana proyek DDRC. Nah, kemudian kita edit lagi untuk membuat itemnya. Kita klik edit. Nah, kemudian muncul seperti ini. Kita klik identity area. Nah, di sini identifiernya sudah terisi DDRC 2.2. Sudah lengkap ya. Kemudian untuk levelnya kita pilih item. Dan untuk title-nya kita isi dengan pembangunan gedung DDRC pada denah lantai 1. Kemudian untuk extend and medium kita isi 1 lembar kartografi. Kemudian kita ke administration area, tetap draft seperti ini ya. Kemudian kita klik save. Nah, apabila berhasil akan seperti ini ya. Ada file, ada item. Kemudian untuk item sendiri, apabila kita ingin memberi atau memasukkan gambarnya ke dalam item, itu bisa klik di link digital object. Kemudian kita pilih choose file, pilih file.
Nah, ini juga kita bisa isi link kalau ada, kemudian kita klik create. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Apabila gambar juga akan memunculkan gambar yang kita upload. Sekian dan terima kasih. Saya Devi Kusumardhan Bastian dengan NIM 177221008. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengunggah arsip Karto pada ICA Atom. Pertama, kita milih Add, kemudian Archival Description. Kemudian kita ke Identity Area. Kita isi ini dengan file Karto yang ada. Kita pilih WR2. Kemudian karena ini mengenai pembangunan peningkatan gedung FKM, jadi saya memilih untuk menggunakan title peningkatan gedung FKM di Universitas Airlangga. Kemudian kurun waktu di sini saya tidak mengisi karena tidak ada informasinya. Level of description saya memilih menggunakan untuk fonts. Kemudian saya memilih subfonts. Di sini saya memilih subfont. Nah, ini ada teacher price. Kemudian add new. Saya memilih series. Seriesnya peningkatan perguruan tinggi gedung FKM UNER di Universitas Langga. Kemudian saya di sini memilih untuk file. Filenya sama peningkatan gedung FKM UNER. Saya akan menggunakan PGFKM, peningkatan gedung FKM untuk memudahkan pencarian. Kemudian saya di sini memilih item, file yang akan saya gunakan, FKM01. Di sini ada lantai 2 dan juga lantai 3. Ini benar, lantai 2. Kemudian item kedua, ini pada lantai 3. M02. Extend bisa kita pilih untuk mengisi sekarang atau nanti saat file dan juga item. Context of creator pada file tertulis Arya ya, Adya Graha. Kita pilih publish. Selanjutnya kita memilih pada item, ada item 1 dan juga 2. Ini untuk mengunggah dari kartografinya sendiri. Kita pilih dulu untuk item 1. Item 1 pada file tertulis menggunakan kode 0445. Kita pilih link digital object. Kita choose file. Nah, di sini sebelumnya itu sudah ada kartografi. Nah, peningkatan FKM 0445 untuk yang lantai 2. Kita create. Nah, date-nya di sini tidak ada tertera tahun dan juga tanggal, extend medium. Kita bisa isi 4, 5, kita bisa edit sesuai dengan file yang ada.
Kita pilih di sini 45. Kemudian kita save. Nah, jika kita unggah, kan ini. Nah, tetap kan kita tadi date tidak kita isi, karena seharusnya itu wajib diisi. Akhirnya ada peringatan. Kemudian kita isi untuk item yang kedua, untuk yang lantai 3. Ini digital object juga. Kita choose file 05. Nah, ini udah selesai. Untuk melihat hasilnya kita bisa ke archival description pada browse. Kita lihat ya. Nah, tadi kan kita mengunggah pada item 1 dan juga 2. Nah, ini hasil yang bisa kita lihat. Nah, seperti ini tampilannya. Ini dapat diperbaiki pada bagian edit. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memasukkan item ke dalam file. Saya akan memasukkan item ke dalam file penanganan COVID. Lalu klik edit. Kita klik identity area, lalu kita pilih item untuk title-nya. Title dari nama item tersebut. Lalu keputusan rektor universitas. Ya, pada jangan lupa nomornya juga harus dimasukkan. 37. Oke. 20 tentang pemeriksaan kesehatan bagi mahasiswa Universitas pada masa pandemi COVID-19. Lalu identifier kita isi PG 1.1. Bukan PG. PPCV 1 P3.1. Kita bisa add new lagi itemnya. Bentar.
masukkan yang kedua itu titik 2. Ini adalah foto pelaksanaan swab tes COVID-19 pada mahasiswa internasional yang diselenggarakan oleh Kemdikbud pada Oktober 2020. Karena di file ini ada 5 item, jadi kita tulis saja 5 item. Lalu kita klik save. Nah, lalu selanjutnya saya akan memasukkan berkas item ini, yang surat keputusan rektor ini. Kita akan memasukkan filenya, PDF dari suratnya. Kita klik edit, lalu identity areanya. Ini kita creation, date-nya ini pada 2020. 10 16 1 2020. 2020 kita ini juga 2020. Lalu ini kita tulis 3 lembar. Lalu untuk konteks areanya kita tulis nama dari si pembuat arsip ini. Untuk pembuat arsip ini itu ada kata rendah, Universitas Airlangga. Lalu ini kita lewati, ini untuk language-nya kita tulis Indonesia. Scope of materialnya juga Indonesia. Lalu administration areanya, karena ini akan kita publish, jadi kita klik yang publish, lalu kita klik save. Lalu karena kita akan memasukkan berkasnya, jadi kita klik link digital object. Kita choose file. Bentar. Ini. Lalu kita klik create. Nah, tinggal kita klik saja ini. Maka surat tadi bisa dilihat. Selanjutnya saya akan memasukkan foto pelaksanaan ini. Kita klik edit. Ini tadi kita juga akan mengisinya. Ini 2020, 2020. Ini 1 lembar saja.
Lalu konteks areanya, ini kita isi nama penciptanya itu Subdit Kepegawaian Direktorat SDM. Kemudian kita isi Indonesia. Lalu untuk lain-lainnya, administration area kita publication statusnya kita ganti jadi publish karena kan kita publish langsung. Kita klik save. Lalu kita akan memasukkan foto dari pelaksanaan swab test ini. Kita choose file. Kita klik create. Nah, lalu fotonya sudah bisa dilihat. Sekarang kita sudah masuk ke dalam memasukkan arsip kartografi dan arsip foto. Arsip yang akan saya masukkan adalah pertama, foto lahan pemasangan paku bumi untuk pembangunan TDRC. Dan yang kedua ada arsip site plan untuk arsip kartografi. Pertama, karena kedua arsip tersebut masuk ke dalam series TDRC di sini. Pertama saya akan membuat karena di sini sudah dibuat font, subfonts dan series. Selanjutnya saya akan membuat file di dalam series proyek TDRC. Kita buat di sini levelnya file sesuai dengan judul yang ingin kita buat di sini, yaitu foto pemasangan paku bumi TDRC di kampus C Unair. Kita masukkan di sini. Selanjutnya kita pilih file lagi, tapi kita gunakan judul yang selanjutnya yang kita masukkan, yaitu judul dari arsip kartografi. Kita copy, lalu ini kita draft dulu, lalu kita save. Nah, selanjutnya udah masuk di sini. Selanjutnya kita masukkan identitas dari arsip. Yang pertama arsip foto ini. Kita klik edit. Identity areanya. Pertama kita identifiernya masukkan kode yang sesuai telah dibuat. Untuk date-nya tadi di tahun 1996. Extend-nya di sini terlihat 1 lembar. Konteks areanya kita tulis tadi pembuatnya adalah pengawas pembangunan TDRC. Selanjutnya klik condition of access karena di sini menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya administration areanya kita ubah menjadi publish dan save. Nah, karena yang sudah dimasukkan, kita masukkan link digital object dari arsip tersebut. Choose file, pilih arsip yang sudah kita siapkan, lalu kita klik create. Nah,
Ini arsip sudah masuk ke sini. Kita lanjut ke arsip kartografi. Kita klik edit, sama seperti tadi. Kita cari kode dari arsip tersebut, yaitu kodenya ARS 0109. Extend dan mediumnya di sini terlihat bahwa 9 lembar. Untuk tahun di sini terlihat tahun 1995 sampai 1996. Tinggal klik 1995. Ini 1995 sampai 1996. Lalu selanjutnya konteks areanya kita masukkan. Ini pembuatnya adalah CV Binakarsa. Lalu lanjut ke condition of access. Di sini bahasanya menggunakan bahasa Indonesia. Lalu terakhir administration areanya kita ubah menjadi publish dan save. Nah, lanjut di sini kita masukkan digital object yang sudah kita siapkan. Karena ini adalah arsip kartografi, kita cari yang sesuai kodenya ini. Kita klik create. Lalu setelah selesai, ini semua arsip sudah masuk sesuai, ya ini di dalam series project TDRC terdapat file, foto, lahan pembangunan, dan file site plan perencana. Nah, di sini. Baik, kali ini saya akan memasukkan arsip tekstual, foto, dan juga kartografi terkait penanganan COVID-19. Jadi sebelumnya saya sudah memasukkan file berupa file terkait putusan rektor untuk pengangkatan tim satuan Satgas khusus COVID-19 di Universitas Erlangga. Jadi saya sudah memasukkan tekstualnya, ada 3 lembar. Kemudian sekarang saya akan memasukkan arsip foto pada penanganan COVID. Ini saya akan klik Add New. Add New, kemudian saya akan memilih konteks area, mohon maaf, identify area, dan akan saya beri untuk waktunya, kurun waktu 2020, dan deskripsi item, berupa item, dan pelaksanaan program 1000 dosis vaksinasi booster bersama kondisian Jatim. Yang akan saya isi berupa nomor fotonya yaitu 5W 135 2022.
ini caption berupa ya, story berupa foto program 1000 dosis vaksinasi dan kita klik create. Tunggu sebentar. Oke, baik. Akan saya tunjukkan kembali terkait file HK02 ya, terkait pengangkatan tim satuan Satgas khusus untuk tekstual. Terlebih dahulu. Saya tadi sudah memasukkan ini share file ya, untuk filenya bernama pengangkatan surat keputusan rektor seperti ini, kemudian kita save. Yang terakhir yaitu saya akan memasukkan kartografi peta kampus UNER. Peta kampus akan masuk pada subfont Ditsarpras peta kampus. Saya add new. Kemudian identity area. Dengan kode berupa file unit WR2 yang dengan waktu saat ini 2019 hingga 2020. Dan dengan item berupa peta kampus ya, peta kampus yang dengan kode SE3 kampus C30 yang kita klik. Oke, baik. Terima kasih. Saya Malika Natasha dengan NIM 177221029. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menginput berkas pada ICA Atom. Nah, karena di filenya itu tuh ada found, subfound, series, dan file serta item. Jadi di sini saya sudah membuat
Yang pertama file-nya itu PR2, kemudian subfile-nya itu ada di Surprise. Nah, di dalam di Surprise ini tuh ada series. Yang pertama itu series project TDRC. Nah, di dalam series project TDRC ini terdapat file yakni pembangunan gedung TDRC Kampus C Universitas Airlangga, di mana di sini saya akan mengupload 2 item. Yang pertama itu berkas tekstual dan yang kedua itu berkas foto. Nah, kita upload dulu yang berkas tekstual. Di sini kita klik itemnya. Kemudian kita klik link digital object ini untuk memasukkan file yang akan kita masukkan ke dalam sini. Nah, kita pakai yang ini. Kita choose file. Kemudian kita pilih, karena yang ini yang mau saya masukin, jadi aku pilih yang ini. Kemudian klik create. Tunggu sampai selesai. Nah, kalau udah selesai itu tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau udah, kita bisa klik save. Kita tunggu. Selanjutnya saya akan mengupload berkas foto. Kita klik item, yang mana item ini itu foto papan ucapan selamat atas pemandangan tiang panjang gedung TDRC UNER. Kita klik. Kemudian kita klik link digital object untuk memasukkan si berkasnya. Kita choose file. Lalu kita masukin filenya. Terus klik create. Terus kita tunggu. Nah, ini udah selesai. Ini adalah bentuk akhir ketika kita udah upload si berkasnya. Ini kalau misalnya diklik, ini bisa nanti langsung mengarahkan ke si PDF-nya. Sekian. Terima kasih sudah menyaksikan.